Bapak, cabang ini, forum ini, klarifikasi ini kami akan dipimpin oleh Bapak Haji Badridi untuk menyampaikan klarifikasi tentang pemberitaan mengenai Darul Arkom. Kepada Bapak Haji Badridi kami persilakan. Nah, selaku juru bicara Pondok Pesantren Darul Arkom, posisi pertama sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Sawangan, yang juga Wakil Ketua BPP Badan Pembina Pondok Pesantren. Ya, BPP itu adalah kepanjangan tangan dari PD karena dibentuk oleh PD Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok. Kemudian kami didampingi juga oleh Wakil Ketua PDM yang juga Ketua BPP Pak Dr. Mahmud Sudin, dan juga Ketua Ranting Pak Haji Mahmudin, dan segenap Dewan Mudir serta anggota PP yang lainnya. Terkesan mendiskreditkan Pondok Pesantren Darul Arkom. Dan perlu kami sampaikan bahwa tidak dapat dipungkiri memang saudara Saifuddin Ibrahim itu pernah tinggal di sini, pernah menjadi pimpinan kepala asrama yang ada di Pondok Pesantren ini sekitar tahun 90-an. Namun setelah yang bersangkutan pergi, bahwa seluruh apa yang ada di pondok ini kami bersihkan. Tidak ada itu ada istilah dengan NII dan lain-lain sebagainya. Jadi setelah pasca saudara Saifuddin itu keluar dari Darul Arkom, saat itu pula Darul Arkom kami nyatakan bersih dari segala aktivitas apa yang disebut NII, termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Dan pada saat ini kami dipercayakan oleh baik PDM maupun PWM Jawa Barat untuk mengelola Darul Arkom sebagaimana lazimnya pondok pesantren pada umumnya. Dan kami juga tidak mengizinkan setiap siapapun maupun wartawan dan lain pihak lain sebagainya yang melakukan pemotretan dan lain sebagainya di pondok ini tanpa seizin kami. Karena itu, dan apabila berdampak kepada mencemarkan nama baik pondok pesantren, kemudian juga membawa ujaran kebencian dan mengandung fitnah, kami atas nama pimpinan pondok pesantren tidak segan-segan untuk melakukan tuntutan hukum baik secara pidana maupun secara perdata kepada siapapun yang sebagai pelakunya. Terutama ada dampaknya terhadap wali murid. Kalau wali murid kan tidak tahu menahu persoalannya, tapi dengan pemberitaan ini pada akhirnya itu dapat mendiskreditkan dan memojokkan kami seluruh pimpinan pondok pesantren. NII, kelompok NII yang sepeninggalan dia dikeluarkan juga kan dari sini. Artinya memang orangnya tidak ada. Oh, tidak ada, cuma di beliau aja. Orang kecil, mereka tidak mendatangkan bekas-bekas orangnya. Artinya kalau kata bahasa antek-anteknya tidak ada. Karena itu siapapun yang dihadirkan di sini, kami tidak tahu latar belakang mereka. Gitu. Ya, kami akan sedang melakukan penyelidikan itu. Walaupun tadi kami mengatakan bersih, tapi bisa saja kan ada barangkali ada yang menyusup dan lain sebagainya gitu. Kami tidak melakukan pembenahan seperti itu. Dan saya perlu perjelas kepada teman-teman barangkali yang lebih usia lebih muda dari saya, bahwa setelah peristiwa Pagar Betis itu, bahwa ditangkapnya Kartosuwiryo, diadili dan dihukum mati, selesai semua itu NII. Tidak ada lagi. Cuman NII versi baru muncul pada tahun 80-an. Negara dibikin serem, rakyat dibikin takut, ada Kopkamtib, ada Laksus, itu diciptakanlah NII versi baru. Makanya di Sawangan pernah terjadi yang disebut dengan hujan buatan. Pernah terjadi juga memang ada NII versi baru tersebut di tahun 80-an itu yang ditangani oleh Laksusda Jawa Barat. Dan saya pernah melakukan pendampingan terhadap hal tersebut kepada mereka yang menjadi korban. Dan di Bogor yang disampaikan oleh Letnan Kolonel Agusam kepada saya dijelas tertulis juga, kami tidak melakukan penangkapan terhadap mereka, tetapi yang melakukan penangkapan adalah Laksusda Jabar. Nah, kami datang ke Laksus, kemudian Laksusda menyatakan bahwa perkara ini ditangani oleh Asisten 1 Kodam Siliwangi, yang di saat itu ditangani oleh
asisten internnya adalah Raja Inal Siregar. Ya, setelah itu sebelum kami menghadap ke Raja Inal, kami berkonsultasi dulu dengan salah seorang rekan yang ada di DPRD Jakarta, DPR RI, yaitu Supri Hermi Tanjung. Ya, dan melalui saya konsultasi dengan dia, Supri Hermi Tanjung buat surat ke Raja Inal. Kemudian saya diskusi dengan Raja Inal. Ya, intinya saya katakan bahwa ini kan buatan gitu. Iya. Saifuddin itu ya, si Murtadin itu masih pada posisi yang memang Darul Arkom sangat banyak jumlahnya. Ketika itu memang sedang pada posisi yang bagus. Ya. Ada orang lebih sekitar 400 sampai 600 ketika itu seluruh santri. Nah, dia pembina yang putra. Soalnya kan dia jadi pengurus pondok juga kan, jadi kepala ini kan, kepala asrama. Iya, kepala asrama. Apa ketika beliau keluar banyak santri yang merasa kehilangan atau tidak gitu Pak? Waktu saat itu. Nampaknya tidak begitu berbekas sih apa yang dilakukan oleh Saifuddin di sini. Dan waktunya sangat tidak lama itulah. Itu 2 tahun ya Pak ya? 2 tahun ya. Tidak ada santri yang sampai dengan mencintai seseorang gitu. Karena kelakuannya kan artinya kalau orang tidak disukai kan pasti Negatif. Iya, orientasinya ke negatif itu. Orang tidak ada yang suka gitu lah. Kalau perangainya bagus atau apa kan itu pasti banyak disukai orang. Kehilangan namanya gitu. Apakah dengan citra itu membuat siswa di Darul Arkom itu menurun gitu Pak? Jumlah siswanya menurun dari tahun ke tahun dengan pemberitaan itu atau tidak, atau stabil saja gitu? Menurun akibat dari berita Saifuddin dengan NII-nya, Darul Arkom itu menurun. Makanya kami didatangkan. Ini kan kami ini ngurus bagus semua, BPP ini, Badan Pembinaan Pondok Pesantren ini. Dialihkan pondok pesantren ini menjadi milik PWM Jawa Barat sekarang. Oleh PWM Jawa Barat, kami ini adalah orang-orang yang ditaruh di sini untuk membenahi segala macam persoalan yang ada di Darul Arkom. Gitu. Jadi termasuk implikasi NII dan lain sebagainya. Kami lakukan pembenahan itu. Terima kasih pada Wakil Ketua BPP, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sawangan, Haji Matridi, serta Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sawangan Kaum, Haji Mahfudi, dan para anggota BPP, Pak Haji Tri Sarwono, Pak Haji Effendi, Dewan Mudir, Mudir Darul Arkom, Ustaz Asep Salwani, Sage, dan Ustaz Baharudin Hamizah. Kami sangat menyayangkan kepada TV One yang menayangkan pesantren kami secara langsung di media tanpa izin kami. Sepak terjang Saifuddin Ibrahim yang mencoba menghidupkan pemahaman negara Islam Indonesia atau NII di pesantren Darul Arkom Sawangan Depok ini mendapat perhatian khusus dari pengurus Muhammadiyah DKI Jakarta. Untuk membendung sepak terjang Saifuddin Ibrahim yang disinyalir terhubung dengan Komandemen Wilayah 9 NII. Kami merasa amat sangat keberatan, kami merasa amat sangat dirugikan dengan pemberitaan itu. Karena tanpa ada izin dari kami, tanpa sepengetahuan kami, ya, pesantren kami ditayangkan secara umum, dan itu dalam kerangka pemberitaan terkait si Murtadin Saifuddin Ibrahim. Yang memang kami tidak menutup mata bahwa dia pernah berada di pesantren ini. Dan pembina pesantren Darul Arkom ini, saya juga Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok, menyatakan bahwa
Darul Arkom 99,99%. Saya nyatakan clear, tidak ada yang berafiliasi atau berideologi lain selain Muhammadiyah. Semuanya kami ambil langkah-langkah untuk kegiatan Baitul Arkom, pelatihan pengkaderan di Muhammadiyah. Kemudian juga satu di antara wadir kami adalah Ustadz Izzar, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Depok. Ustadz Asep Salwani adalah Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Kami bersatu. Pak Effendi sebagai anggota BPP adalah mantan dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Juga LP2M Pusat berada di jajaran pembina pesantren, yaitu mantan Direktur Darul Arkom Garut Kiai Haji Iyet Mulyana, juga sebagai anggota BPP. Ini merupakan satu kesatuan yang padu dalam rangka mengembalikan ideologi Muhammadiyah secara utuh di pesantren Darul Arkom ini. Pesantren ini didirikan sebagai pesantren Muhammadiyah, bukan pesantren yang lain, terlebih berideologi luar Islam. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, tidak perlu ragu, tidak perlu lagi sungkan untuk mengamanahkan putra-putrinya kepada kami untuk kami didik sesuai dengan visi pesantren, yaitu menjadi penyelenggara pendidikan kader ulama yang tangguh, yang terampil, yang mandiri dan berkemajuan. Inilah pesantren Ultraman, ulama tangguh, terampil, mandiri, berkemajuan. Itu cita-cita mulia kami. Jadi kembali saya pun ikut menegaskan sebagai ketua BPP, tidak ada lagi orang yang memberitakan tentang Darul Arkom ini seolah-olah menjadi sarang NII sampai hari ini. Sekali lagi, tidak ada. Dan kami akan tutup pintu gerbang kami serapat-rapatnya bagi ideologi-ideologi di luar Islam. Kami akan tuntut sampai ke pengadilan jika ada yang memberitakan kembali mirip, baik itu media televisi, media cetak maupun pula media sosial. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.